Teori perdagangan internasional modern dimulai ketika ekonom Swedia yaitu Elie Heckscher dan Bertil Ohlin mengemukakan penjelasan mengenai perdagangan internasional yang belum mampu dijelaskan dengan teori keunggulan komparatif. Namun, teori ini tidak memberikan penjelasan mengenai penyebab perbedaan produktivitas tersebut. Teori HO kemudian mencoba memberikan penjelasan mengenai penyebab terjadinya perbedaan produktivitas tersebut. Teori HO menyatakan penyebab perbedaan produktivitas karena adanya jumlah atau proporsi faktor produksi yang dimiliki oleh masing-masing negara, sehingga selanjutnya menyebabkan terjadinya perbedaan harga barang yang dihasilkan. Oleh karena itu, teori modern HO ini dikenal sebagai The Proportional Factor Theory. Teori HO. Pada kurva tersebut, isokos yang menyinggung isokuan menunjukkan ongkos terendah. Negara A untuk memproduksi 20X biaya terendah $200, yaitu dengan 2 mesin dan 30 tenaga kerja. Dan untuk produksi 50Y memerlukan kos $300. Negara B untuk memproduksi 50Y, ongkos terendahnya $200. Negara B, price mesin sama dengan $5 dan price tenaga kerja sama dengan $10. Sedangkan kelemahan teori HO ini adalah di mana ketika ada negara yang memiliki faktor produksi sama dan maka harga barang yang diproduksi akan relatif sama, sehingga perdagangan internasional tidak dapat terjadi. Matrix gain trade berdasarkan teori HO. Pada tabel tersebut menggambarkan analisis manfaat perdagangan internasional yang diperoleh masing-masing negara berdasarkan teori HO. Tabel tersebut disusun dengan menggunakan asumsi 2 negara, 2 komoditi, dan 2 faktor produksi. Sesuai dengan konsep titik singgung antara isokos dan isokuan, masing-masing negara cenderung memproduksi barang tertentu yang paling optimal sesuai dengan proporsi faktor produksi yang dimilikinya. Di Indonesia, isokuan untuk 100 unit pakaian akan menyinggung isokos $400 pada titik A dengan kombinasi 34 tenaga kerja dan 3 kapital. Dan demikian untuk memproduksi 100 unit pakaian yang padat karya di Indonesia akan lebih murah. Ini disebabkan jumlah atau proporsi faktor produksi yang dimiliki oleh Indonesia relatif banyak dan murah, sehingga unit costnya hanya $4. Untuk di Jepang, 100 unit pakaian akan menyinggung isokos $600 pada titik B dengan kombinasi 20 unit tenaga kerja dan 7 unit kapital. Dan demikian untuk produksi 100 unit pakaian yang padat karya di Jepang relatif mahal karena faktor produksi tenaga kerja relatif sedikit dan mahal, sehingga unit cost adalah $6. Untuk Indonesia, isokos untuk 20 unit radio akan menyinggung isokos $600 pada titik C dengan kombinasi 20 tenaga kerja dan 10 kapital. Dan demikian untuk memproduksi 10 unit radio yang padat modal di Indonesia akan lebih mahal. Ini disebabkan jumlah atau proporsi faktor produktif relatif sedikit dan mahal sehingga unit costnya adalah $30. Di Jepang, unit radio akan menyinggung isokos $400 pada titik D dengan kombinasi 10 unit tenaga kerja dan 18 unit kapital. Dan demikian untuk memproduksi 20 unit radio yang padat karya di Jepang relatif murah, sehingga unit costnya adalah $20. Kesimpulan dari teori HO adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah harga atau biaya produksi suatu barang akan ditentukan oleh jumlah faktor produksi yang dimiliki oleh masing-masing negara. Yang kedua, masing-masing negara akan cenderung berspesialisasi produksi dan mengekspor barang tertentu karena negara itu memiliki faktor produksi yang relatif banyak dan murah untuk memproduksinya.